Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah anak GKJ Mino Martani. Halo adik-adik semua, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal baik yang telah Tuhan kerjakan. Pertolongan dan kekuatannya pun kita rasakan di saat kita sedang dalam keadaan tidak baik, lemah, ataupun sakit. Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Saat ini Kak Nevi, Bu Hestio, Pak Andreas, Yeswa, dan Tika akan menemani adik-adik semua untuk bersama beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, memang kita patut untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Baik saat kita senang maupun saat kita kesusahan. Kita bersyukur kepada Tuhan telah menolong belajar selama 1 tahun. Adik-adik sudah terima rapot semua? Bagaimana adik-adik hasilnya? Pasti naik kelas semua ya? Bahkan ada yang lulus SD, masuk ke jenjang SMP. Puji Tuhan, kita bersyukur karena sudah ada di kelas yang lebih tinggi. Dengan cara semakin semangat, semakin giat, semakin rajin, dan semakin tekun dalam belajar. Wah, kita juga bersyukur nih Bu Estio, karena sekolah libur sampai pertengahan Juli yang akan datang. Nah, gunakan waktu libur sebaik-baiknya ya adik-adik, dan selalu jaga kesehatan. Yuk, dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan dengan bersama menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa, mengucap syukur dan memohon hadirnya Tuhan dalam ibadah ini. Sebelum kita berdoa, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh terus bertumbuh, sehat, dan dapat melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur atas orang tua, keluarga, Bapak Ibu guru, teman-teman, dan orang lain yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Kami bersyukur menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. Saat ini dalam rasa syukur yang besar kami mau datang untuk beribadah kepadamu. Hadirlah Tuhan dalam ibadah ini dan curahkanlah berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik, saat ini kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Banyak orang sakit karena terpapar virus corona. Pemerintah terus meminta masyarakat, termasuk kita, juga termasuk adik-adik semua ya, untuk menjaga protokol kesehatan. Seperti apakah adik-adik protokol kesehatan itu? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, supaya terhindar dari virus yang mengerikan ini. Adik-adik juga perlu dan tertib juga loh ya, menjaga diri supaya tidak terkena virus. Kalau adik-adik mau main, nggak usah jauh-jauh. Kalau adik-adik terpaksa harus keluar rumah, harus memakai masker, harus jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer. Kita berdoa meminta kesehatan kepada Tuhan, namun kita juga harus menjaga kesehatan kita sebaik mungkin. Begitu adik-adik. Iya adik-adik, sakit tuh gak enak loh. Badan kita jadi lemes, gak enak makan, susah tidur, gak bisa beraktivitas seperti biasanya. Kak Nevi yakin kita semua pasti pernah sakit. Kalau sakit, kira-kira apa sih yang adik-adik lakukan? Nangis atau rewel, ayo. Ya pastilah ya, kalau sakit kita rewel. Adik-adik terus diantar mama papa berobat ke dokter, disuruh makan yang banyak, minum obat dan vitamin, banyak istirahat, dan juga tidak lupa berdoa minta Tuhan supaya menyembuhkan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Yesus yang menyembuhkan putrinya Pak Yairus yang sakit parah, bahkan hampir mati, dan seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Pasti seru ini ceritanya Bu Estia. Iya Mbak Nevi. Tema ibadah ini adalah iman yang menyelamatkan. Yesus menyembuhkan putrinya Pak Yairus yang sakit parah dan hampir mati adik-adik. Yesus juga menyembuhkan perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan sakitnya. Wah, Tuhan Yesus Maha Kuasa ya adik-adik, luar biasa. Serunya cerita ini adik-adik, Bapak Yairus dan perempuan yang sudah lama sakit itu berusaha kuat dan yakin dan pasti mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Mereka betul-betul percaya, pasti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Gak sabar ya kita mau mendengarkan ceritanya. Nanti kita akan mendengarkan komplitnya dari Pak Andreas. Kita patut terus mengamini bahwa kasih Tuhan itu nyata baik saat kita sehat maupun sakit, saat kita senang maupun sedih. Yuk kita mengamini dengan bersama menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Mengalir di
Adik-adik, Tuhan itu maha kuasa menyembuhkan segala jenis penyakit. Tetapi jangan lupa kita juga harus berusaha untuk menjaga kesehatan kita dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya adik-adik? Caranya yaitu istirahat yang cukup, makan makanan dan minum minuman yang sehat serta bergizi. Juga rajin berolahraga, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan kita. Adik-adik mau hidup sehat kan? Pasti mau dong. Sekarang, mari kita membuka Alkitab dan mencatat ayat hafalan kita yang terambil dari Matius 7 ayat yang ke-7. Yuk kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Melalui firman Tuhan ini kita diajarkan untuk meminta kepada Tuhan dengan penuh iman, sekaligus juga kita berusaha kuat mencari untuk mendapatkan kebaikan yang kita harapkan. Iya, betul sekali. Dihafal ya adik-adik. Dari Matius 7 ayat 7. Diyakini dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menyanyi dari PKJ 149 bait 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas Kristianto. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita bersukacita karena hari ini adalah hari Minggu. Kita boleh datang bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa dulu ya, meminta pimpinan Tuhan supaya kita boleh mengerti akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tirukan ke Andre ya. Tuhan Yesus, setelah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami belajar akan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Duh, gimana ya? Aku sekarang sedang sedih. Anakku yang aku kasihi, yang aku cintai, sekarang sedang sakit. Dia sedang terbaring di tempat tidur, tidak bisa apa-apa, makan juga tidak bisa, melakukan aktivitas juga tidak bisa, bahkan bangun saja tidak bisa. Aku sudah membawanya ke tabib, tapi tidak kunjung sembuh. Aku berusaha untuk mencarikan obat-obat, tapi juga tidak kunjung sembuh. Aduh, apa ya yang harus aku perbuat? Adik-adik, siapa barusan
bapak yang sedang sedih. Namanya adalah Bapak Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadah. Dia adalah orang penting. Tapi anaknya sedang sekarat. Ada di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapa. Lalu adik-adik, Bapak Yairus mendengar kabar kalau Tuhan Yesus datang di kotanya. Lalu dia langsung punya ide. Bagaimana ya kalau aku menemui Tuhan Yesus? Siapa tahu Tuhan Yesus bisa datang ke rumahku dan menyembuhkan anakku. Gitu ajalah. Akhirnya adik-adik, Bapak Yairus dengan penuh tekad, dengan penuh perjuangan, dia datang ke Tuhan Yesus. Dan saat ketemu Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Bapak Yairus langsung bersujud, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia sampai menundukkan kepalanya di depan kaki Tuhan Yesus. Tuhan, tolong, anakku sedang sekarat Tuhan. Jika Engkau memegang tangannya, pasti anakku akan sembuh. Pasti anakku akan selamat. Tolong Tuhan, ayo mari ke rumahku sekali ini saja. Pada saat itu adik-adik, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dia banyak sekali melakukan mukjizat-mukjizat. Lalu Tuhan Yesus bersama dengan rombongan dan Bapak Yairus pergi ke rumahnya Bapak Yairus. Tapi di tengah perjalanan apa yang terjadi? Di tengah rombongan yang begitu banyak, orang berkerumun, orang berjubel-jubel, tiba-tiba ada perempuan yang terkapar di pinggir jalan. Perempuan itu sedang sakit juga. 12 tahun. Apa yang terjadi? Ternyata perempuan itu mengalami pendarahan. Aduh, pasti sakit ya kalau ada yang berdarah. Dia pasti terluka. Bayangkan adik-adik, 12 tahun perempuan itu tidak berdaya. Dia berdarah. Dan di tengah gerombolan yang begitu banyak itu, perempuan itu menerobos. Dia betul-betul berjuang. Supaya apa? Supaya ketemu sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya, dia bilang begini, asal aku jamah jubahnya Tuhan Yesus, pasti aku akan sembuh. Betul adik-adik? Dia menerobos, masuk. Dia betul-betul menyeret tubuhnya. Lalu akhirnya ketika Tuhan Yesus tiba di dekat dia langsung memegang jubahnya. Dan saat itu seperti ada kekuatan yang mengalir dari tubuh Tuhan Yesus dan akhirnya tertuju kepada perempuan itu. Perempuan itu akhirnya menjadi sembuh. Tuhan Yesus juga kaget. Loh, siapa ini yang memegang jubahku? Siapa yang menjamah aku? Dia tanya sama para murid. Wah, nggak tahu Tuhan, siapa ya? Siapa? Perempuan itu di pinggir jalan, lalu takut gemetar. Dan saat itu tahu, ternyata ada perempuan di pinggir jalan itu. Tuhan Yesus lalu mendatanginya. Dan dia mengatakan apa? Hei anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat dan kamu akan menjadi sembuh. Dan saat itu juga perempuan itu menjadi sembuh kembali. Bayangkan 12 tahun perempuan itu sakit. Tapi ketika menjamah jubahnya Tuhan Yesus, dia menjadi sembuh, dia menjadi segar kembali. Adik-adik,
Ketika kita berjuang, kita datang kepada Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan itu begitu besar, Tuhan itu begitu perkasa. Dia adalah Allah yang maha kuasa dan Dia mampu untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita pujikan sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiba-tiba adik-adik, ada saudaranya Bapak Yairus yang datang kepadanya. Dan dia mengatakan, "Hei Pak Yairus, anakmu sekarang sudah mati. Mengapa engkau menyusahkan guru? Lebih baik kamu pulang saja. Itu banyak orang yang sedang menangis di sana." Saat itu juga adik-adik, Pak Yairus begitu sedih. Dia betul-betul pucat, tidak berdaya. Karena anaknya yang dia kasihi, yang dia dambakan, yang dia cintai, sekarang sudah mati. Dunia ini seakan-akan sudah runtuh. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Pak Yairus, jangan takut dan tetaplah percaya. Kalimat Tuhan Yesus itu begitu menguatkan Pak Yairus. Akhirnya mereka, rombongan Tuhan Yesus, Pak Yairus, beberapa para murid akhirnya datang ke rumahnya Pak Yairus. Betul adik-adik, banyak orang yang menangis, banyak orang yang meratap karena anaknya Pak Yairus sudah mati. Lalu Yesus mengatakan apa? Mengapa kamu ribut dan mengapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Orang-orang yang saat itu ada di ruangan Pak Yairus menertawakan. Anak itu tidak mati. Coba lihat, anak itu sudah tidak berdetak jantungnya. Anak itu benar-benar sudah mati. Lalu akhirnya Tuhan Yesus menyuruh mereka, beberapa orang itu keluar. Dan Tuhan Yesus mendatangi anak perempuan itu. Tuhan Yesus memegang tangannya. Dan Tuhan berkata apa? Talitakum. Yang artinya apa? Hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan betul adik-adik, saat itu anak perempuannya Pak Yairus bangun. Dia bangkit, berdiri,
Dan dia berjalan. Luar biasa. Semua orang menjadi kagum. Tuhan Yesus melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, dan semua orang yang hadir saat itu takjub, heran. Karena Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang begitu luar biasa. Adik-adik, kita belajar pada hari ini. Seperti Pak Yairus dan juga perempuan yang ada di pinggir jalan tadi. Bahwa iman kita kepada Kristus janganlah kendor. Janganlah lemas. Iman kita kepada Tuhan Yesus semakin hari harus semakin bertumbuh. Di tengah kesusahan, kesedihan, jangan sampai kita, aku enggak mau pergi ke gereja. Aku enggak mau streaming YouTube ibadah online. Aku enggak mau, malas Pak, malas Mah. Jangan sampai seperti itu adik-adik. Kita belajar seperti Pak Yairus dan juga perempuan yang sakit di pinggir jalan tadi. Dia dengan semangat, dia dengan tekad, dia dengan perjuangan datang kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Karya Tuhan Yesus begitu ajaib. Dia mampu menyembuhkan, dia mampu menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga iman kita janganlah kendor, tapi iman kita semakin hari harus semakin kuat. Jikalau kita saat ini diberi kesehatan sama Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Tapi ketika kita sakit, kita sedang sedih, kita sedang susah, kita datang kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita percaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan mampu melakukan apa saja dan bisa menyembuhkan dan memulihkan kita. Kita ingat, ada sobat yang begitu setia pada kita, yaitu namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sobat yang menghibur kita di waktu kita suka, di waktu kita duka, di waktu kita apapun. Tuhan menghibur kita. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Kita menyanyikan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tepuk tangan di rumah ya. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku senang, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita pujikan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus menghibur hati kita. Amin adik-adik. Amin.
Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan menjadi Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan menghibur kami di waktu kami susah, Tuhan menguatkan kami di waktu kami sedih, dan Tuhan menyembuhkan kami di waktu kami sakit. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami sedih, ketika kami susah, ketika kami sakit, biarlah kami belajar seperti Bapak Yairus. Kami belajar seperti perempuan yang sakit di pinggir jalan itu. Berjuang, kami tetap menjaga tubuh kami, supaya kami tetap sehat. Kami datang kepada Engkau ya Kristus, dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, mari kita tanggapi firman Tuhan dan akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yuk kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.